Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Veka Putri. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahragaan Universitas Negeri Malang. Nah, di video saya kali ini saya akan memberikan pengertian tentang apa sih itu strength training atau yang bisa kita sebut dengan latihan kekuatan. Nah, langsung saja dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Dari strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Nah, latihan-latihan kekuatan cepat yang khusus dapat diberikan paralel atau bersamaan dengan latihan-latihan yang meningkatkan kekuatan secara maksimal. Semua pengendalian latihan kekuatan selain menuntut latihan kekuatan yang khusus juga membutuhkan latihan perlengkapan di bagian yang pertama daya tahan dasar dari faal yang dimaksud adalah penyediaan energi aerobik atau anaerobik. Yang kedua latihan kelentukan atau peregangan otot. Nah, di sini adapun dalam periodisasi latihan strength terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama 1 fase adaptasi anatomi, yang kedua fase maksimum strength, yang ketiga fase conversion, dan yang keempat fase maintenance atau ini tulisannya maintenance. Saya kurang fasih ngomong Inggrisnya. Daripada salah saya ejakan tadi. Kemudian yang kelima adalah fase transition. Nah, dalam video ini saya akan membahas saya akan membahas cuma satu fase karena kalau nanti membahas 5 fase ini waktunya sangat panjang. Jadi saya memilih untuk membahas tentang fase adaptasi anatomi. Nah, fase pertama yaitu fase adaptasi anatomi. Kekuatan umum adalah kondisi bagi seluruh program latihan kekuatan. Ini difokuskan pada tahap awal latihan dan ini disebut tahap adaptasi anatomis, diberikan pada tahap persiapan atau preparation period. Untuk mencapai penampilan puncak latihan harus direncanakan dan diperiodisasi dengan membuat latihan secara bertahap-tahap sehingga mendorong kepada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi selama musim kompetisi. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan utama fase ini adalah untuk melibatkan sejumlah kelompok otot untuk mempersiapkan otot-otot, ligamen, tendon, dan persambungan atau persendian untuk mempertahankan fase latihan yang sama. Kemudian, latihan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas fungsional organ-organ tubuh serta psikis pelakunya. Latihan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam meningkatkan fungsional. Dalam kegiatan olahraga, latihan berguna untuk meningkatkan keterampilan seperti itu. Terus, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan keterampilan olahraga dan memelihara kesegaran jasmani. Sedangkan bentuk latihan yang sedang berkembang dan sering dilakukan atlet untuk mengembangkan daya ledak otot dan kekuatan otot adalah latihan beban atau weight training gitu tulisannya. Latihan ini di samping meningkatkan daya ledak otot dan kekuatan otot juga mempertinggi daya tahan otot dan menjaga kondisi fisik lainnya. Bila latihan beban dilakukan secara teratur dan disertai kebiasaan makan yang baik, berbagai sistem tubuh akan berubah secara positif. Otot-otot akan menjadi lebih kuat dan dapat memikul kerja yang lebih besar
dan akan memperlihatkan kekurangannya rasa lelah dengan bertambahnya setiap masa latihan itu sendiri. Kemudian Fox mengemukakan bahwa tipe kontraksi otot dapat dibagi menjadi berikut. Ini ada 4 menurut Fox. Yang pertama, isotonik, yaitu otot memendek pada saat terjadi tegangan meningkat. Yang kedua, isometrik atau statik, yaitu otot menegang tetapi tidak memanjang dan tidak berubah. Yang ketiga, eksentrik, yaitu otot memanjang pada saat tegangan meningkat. Dan yang keempat, isokinetik, yaitu otot memendek pada saat tegangan melalui ruang gerak dalam kecepatan konstan. Kemudian menurut Bower dan Fox, terdapat 4 prinsip dasar tentang latihan beban, yaitu yang pertama, prinsip beban berlebih overload. Yang kedua, prinsip peningkatan secara bertahap atau progresif. Dan yang ketiga, prinsip pengaturan latihan. Yang keempat, prinsip kekhususan. Nah, itu kemudian metode latihan dapat diterapkan pada fase anatomical adaptation, diantaranya adalah sirkuit atau sirkuit training. Latihan beban secara sirkuit. Pada program latihan sirkuit berbeda dengan program-program lainnya, karena program ini harus direncanakan sedemikian rupa agar latihan yang dimaksudkan mengenai sasaran yang dituju. Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa stadium, dan dalam penelitian ini terdiri dari 8 stadium, dengan 4 stadium difokuskan pada 4 otot-otot tungkai, sedangkan 4 lainnya sebagai latihan perantara. Satu set sirkuit selesai jika seorang melakukan 8 stasiun yang direncanakan, sedangkan satu sesi latihan direncanakan 3 set sirkuit. Nah, ciri latihan beban sistem sirkuit, jumlah beban relatif lebih ringan, di mana waktu ditentukan 30 detik sehingga irama angkatan dipercepat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip penekanan terhadap kecepatan gerakan akan memberikan peluang yang baik dalam rangka peningkatan speed strength atau power. Upaya untuk mengangkat beban dengan tempo waktu tertentu akan merangsang kerja otot terhadap kondisi latihan yang diberikan. Dalam penelitian beban awal 60% dari satu repetisi maksimal 1 Rm dengan 3 set. Contoh bentuk latihan yang dapat diterapkan jika menggunakan alat beban sesuai dengan alat yang ada. Yang pertama, sirkuit dengan berat beban sendiri. House squat, push up, bend knee sit up, 2 leg low hop on spot, back extension, pull up, push press, dips, leg raise, reserve sit up, squat thrust, back up diagonal, dan lain-lain. Dan B, sirkuit dengan stall bal dan bangku. Itu bisa dengan step up, incline push up atau palm on beat, terus incline bend knee sit up, chin up, zigzag, jump over bench, trun lift, jumping on and off a bench, inline back up, dan lain-lain. Yang C, sirkuit dengan dumbbell dan bola medis. Half squat, MBT stroke, military press, bending knee sit up,
bola medis di depan dada. MB forward throw dari samping tungkai. Langes back arches, bola di depan punggung. Sini. Oblique rowing, toe raise, rotation, overhead throw, bola lempar dari belakang, jump squat, MB throw, dan lain-lain. Yang D, sirkuit dengan barbel atau mesin beban, leg press, bench press, inline set up, good morning, oblique rowing, leg curl, lat pull down, leg extension, sitting bench press, toe ratio, press down, squat, arc curl, twist, butterfly, dan lain-lain. Pada tahap persiapan, di persiapan umum dapat diberikan latihan stabilisasi. Setelah melewati fase pertama, maka fase kedua bertujuan mencapai kekuatan maksimal. Untuk merujuk pada petunjuk Fox dengan urutan latihan beban, jangan mengurutkan suatu latihan pada kelompok otot yang sama. Setiap selesai melakukan keempat latihan tersebut, akan dilakukan latihan beban pendukung lainnya, yaitu abdominal curl, back atau hyperextension, military press, dan lat pull. Adapun urutan stasiun baik sistem set ataupun sistem sirkuit adalah: yang pertama half squat, yang kedua abdominal curl, yang ketiga jump half squat, yang keempat back atau hyperextensi, yang kelima toe raise, yang keenam military press, yang ketujuh deep lift, dan yang ke-8 lat up. Selanjutnya, setelah frekuensi latihan per minggu, Mr. Adam mengemukakan sebaiknya 2-5 kali. Kemudian Fogg mengemukakan bahwa latihan cukup efektif bila dilakukan dengan program 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, Batchley menyarankan bahwa latihan benar hendaknya dilakukan 3-4 kali dalam seminggu. Kemudian peningkatan beban bertahap sesuai dengan anjuran Pompa. Membagi tipe repetisi pada beban dapat dikelompokkan pada: untuk A, untuk 100% angkatan dapat dilakukan 1 repetisi. Yang B, dengan beban, jika beban 95%, 2-3 repetisi. Yang C, 90% dengan 3-4 kali repetisi jika memungkinkan. Yang D, 85%, 5-6 repetisi. Yang 80%, 8-10 repetisi. Yang F, 75%, atlet normal 12 repetisi. Yang G, 70%, atlet dapat mengangkat 12-15 repetisi. Yang ke H, antara 60-70% dapat dilakukan 18-20 repetisi. Yang terakhir 50%, maka dilakukan 2 repetisi per setnya. Yang B, latihan beban sistem set. Sistem set adalah latihan beban dengan melakukan beberapa repetisi dari suatu bentuk latihan. Selanjutnya diselingi dengan istirahat setiap setnya. Kemudian dilakukan kembali jumlah repetition yang ditetapkan semula. Arsenal menganjurkan latihan ini dilakukan sebanyak berapa kali set yang dibutuhkan selama repetisi yang ditentukan pula. Selanjutnya, Sajoto menyarankan karena latihan beban dengan sistem set ini perlu memberikan kesempatan untuk beristirahat, maka antara set pertama dengan set kedua harus diselingi dengan istirahat 1-2 menit. Latihan beban sistem set dalam set dilakukan dengan 8 stasiun dan setiap kali pertemuan dilaksanakan 3 set untuk setiap stasiun. Waktu istirahat antara repetisi 30 detik dan antara stasiun 2 menit.
Konsentrasi pembebanan pada sistem set adalah jumlah beban lebih berat dan repetisi sedikit, di mana terdapat perbedaan berat badan pada masing-masing set. Berat beban latihan hanya akan diangkat pada set terakhir dari masing-masing stasiun. Misalnya yang dicontohkan Delhomme dan Watzke dalam Fox membuat program latihan dengan sistem set bagi beberapa kelompok otot sebagai berikut. Pertama, set pertama sama dengan 10 repetisi beban 50% dari berat beban sebenarnya. Yang kedua, set kedua 10 repetisi pada beban 75% dari beban sebenarnya. Dan ketiga, set ketiga 10 repetisi pada beban penuh. Jumlah beban yang diangkat adalah untuk meningkatkan power adalah 3 set dengan 5 repetisi, di mana berat beban 85% dari 100 repetisi maksimum dari masing-masing beban angkat pada stasiun. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai fase pertama yang kita sebut tadi adalah dari adaptasi anatomi. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih karena kalian sudah menonton video saya sampai akhir. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.